gue mau tanya sesuatu yang agak nggak enak. Gaji lo naik kan? Entah kapan. Mungkin tahun lalu, mungkin 2 tahun lalu, mungkin baru beberapa bulan ini. Tapi sekarang lo masih ngerasa sama aja. Lo masih suka mikirin sekarang tanggal berapa, masih suka lihat saldo sisanya berapa, dan lo masih suka nunggu akhir bulan kayak nungguin mantan yang nikah duluan. Pertanyaannya simple. Lalu, uangnya kemana? Gue cerita dulu. Ada teman gue, dan gue yakin lo punya versi yang sama. Dia kerja keras selama 3 tahun. Mulai dari gaji 4 juta, naik jadi 6, naik lagi jadi 8. Sekarang udah hampir 12 juta. Hidupnya berubah nggak? Berubah. Tapi bukan ke arah yang dia kira. Dulu dia ngekos 700.000, sekarang ke apartemen 3 juta. Dulu naik motor, sekarang cicil mobil karena udah waktunya. Dulu makan di warteg, sekarang kalau nggak ngafe rasanya kayak kurang worth it. Dulu kirim uang ke orang tua 500.000, sekarang tetap 500.000. Karena sisanya udah kena lifestyle baru yang nggak pernah dia rencanain. Yang berubah bukan cuma pengeluaran ya, yang berubah adalah standarnya. Dan lo tahu yang paling menyakitkan? Dia nggak ngerasa boros. Nggak ada satu pengeluaran pun yang terasa salah. Semua terasa wajar, semua terasa layak. Karena emang itu standar hidupnya sekarang. Gaji 4 juta dulu, dia survive. Gaji 12 juta sekarang, dia masih bisa bokek di tanggal 22. Itu bukan kebetulan, itu ada namanya. Namanya lifestyle inflation. Atau kalau mau lebih manusiawi, para psikolog menyebutnya hedonic adaptation. Kemampuan otak manusia untuk menganggap hal baru sebagai hal biasa secepat kilat. Dapat lebih baru? Seminggu pertama senang banget. Bulan kedua, itu cuma alat transportasi yang ada cicilannya. Pindah apartemen baru. Bulan pertama betah banget. Bulan ketiga, itu cuma tempat tidur yang lebih mahal. Otak kita reset baseline-nya. Terus dan sampai kita sadar, tanpa kita beri izin. Oke, gue mau jujur sebentar. Ini bukan salah lo sepenuhnya, karena sebenarnya ini udah didesain. Dunia konsumsi kita, brand, iklan, sosial media, bahkan lingkungan kerja, semuanya dibangun di atas satu logika yang sama. Standar lo harus naik seiring penghasilan lo. Ada frasa yang udah jadi kebenaran umum yang nggak pernah dipertanyain. Layaklah, udah kerja keras. Masa gaji segitu masih ngirit? Upgrade dikit dong, udah besar kan sekarang. Dan kita telan itu karena kita juga mau percaya bahwa kerja keras seharusnya terasa beda. Tapi ada 2 hal yang gak pernah dikasih tahu Kak Cita. Pertama, kenaikan pengeluaran hampir selalu lebih cepat dari kenaikan gaji. Kenapa? Karena gaji naik itu sistematis dan lambat. Tapi keinginan naik itu impulsif dan instan. Lo dapat bonus 3 juta dalam satu akhir pekan bisa habis tanpa drama. Tapi butuh 6 bulan performa bagus buat naik gaji 500.000. Kedua, sosial media membuat baseline standar hidup kita ditentukan oleh orang yang penghasilannya mungkin 3 kali lipat kita. Lo scroll Instagram, lo lihat teman SMA yang liburan ke Jepang, teman kantor yang pindah apartemen baru, influencer yang hanya pakai tas 2 juta. Dan tiba-tiba pikiran lo mulai membanding-bandingkan, bukan sama kemampuan lo, tapi sama gambaran yang lo lihat. Itu namanya social comparison bias. Dan ini salah satu mesin paling brutal yang menghancurkan keuangan kelas menengah. Jadi ceritanya, lo kerja keras nih, terus lo naik gaji kan? Tapi lo juga upgrade lifestyle lo. Dan upgrade lifestyle tuh gak cuma biayanya aja yang naik, tapi juga jadi titik referensi lo yang baru. Artinya, kalau lo balik ke lifestyle lama, lo ngerasa seperti mundur. Bukan karena lo gak mampu, tapi karena otak lo udah gak mau. Dan disitulah jebakan lifestyle inflation paling berbahaya. Bukan pada saat lo mulai, tapi pada saat lo nggak bisa berhenti. Di sini, gue nggak mau ngasih lo solusi 5 langkah. Bukan karena nggak ada, tapi karena lo udah tahu. Lo udah tahu harus catat pengeluaran. Lo udah tahu harus bedain kebutuhan sama keinginan. Lo udah tahu semua itu. Masalahnya bukan pengetahuan. Masalahnya adalah lo nggak ngerasa ada yang salah. Dan itu yang paling susah buat dibenerin. Jadi gue cuma mau kasih satu pertanyaan yang harus lo jawab jujur. Standar hidup lo sekarang, itu lo yang pilih? Atau lo cuma ikut-ikutan? Ini bukan soal salah atau benar, tapi soal sadar atau nggak sadar.
Karena ada bedanya antara upgrade yang lo rencanain dan upgrade yang terjadi begitu aja. Gara-gara lo nggak pernah nanya, ini beneran gue butuh atau gue cuma ngerasa harus? Gue juga nggak mau sok suci di sini. Gue juga pernah beli sesuatu yang nggak gue butuh, tapi ngerasa layak. Gue juga pernah upgrade sesuatu yang masih berfungsi, cuma karena versi yang baru kelihatan lebih worth it. Dan gue nggak ngerasa boros. Gue ngerasa normal. Mungkin itu masalahnya. Kita semua ngerasa normal. Sementara pelan-pelan standar hidup kita naik dan uang kita menguap mengikutinya. Gaji naik itu bagus. Gue nggak bilang jangan menikmati hasil kerja keras lo. Tapi ada pertanyaan kecil yang worth it buat lo tempelin di kepala. Naik gajinya buat siapa? Masa depan lo atau standar orang lain? Nggak ada jawaban gue paksa. Ini bukan ceramah. Ini cuma cermin. Dan cerminnya agak pahit. Makasih udah nemenin gue mikir hari ini. Kalau video ini nyentuh sesuatu yang lo nggak berani akuin sendiri, mungkin itu tanda lo perlu duduk sama diri lo sendiri lebih lama. Gue Logi, dan seperti biasa, kita nggak ngerasa boros, tapi waktu standar kita naik, dompet kita nggak ikut naik. Mari kita cari tahu begonya di mana.